perjumpaan kedua. Di perjumpaan yang pertama, bulan lalu, kita ada diskusi firman Tuhan. Bulan lalu, kita diskusi tentang hal yang sangat sederhana, yaitu melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran firman, pasti lebih mudah, lebih menyenangkan daripada melakukan dosa. Pasti. Karena melakukan dosa, kita menyakiti diri kita sendiri. Siapa yang tidak merasa bersalah setelah melakukan dosa, lalu menghukum dirinya sendiri dengan rasa bersalah itu, bahkan untuk waktu yang sangat lama, merasa jijik setiap kali berpikir tentang dosanya, tapi melakukan kehendak Tuhan, itu persis seperti melakukan apa nasihat orang tua waktu kita kecil. Orang tua pasti kasih nasihat sesuatu yang bisa dilakukan untuk anak-anaknya di usia anak-anaknya. Jadi tidak mungkin kehendak Tuhan sesuatu yang terlalu sulit, menyakitkan, sekalipun seperti yang kita diskusikan bulan lalu, seringkali kita sebagai anak-anak rohani, kalau dibilang jangan pegang air panas, kita pikir itu menyakitkan karena itu kan seru, kata kita. Pegang air panas kita lihat ada gelembung-gelembung air, itu kan seru, kata kita. Tapi jelas melakukan dosa, melakukan kesalahan, memegang air panas itu, terciprat air panas ke seluruh muka, pasti lebih menyakitkan daripada menahan diri tidak memegang air panas. Itu sudah pasti. Jadi kalau ada pikiran atau suara kita berkata dalam hati, ikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran firman, itu tidak menyenangkan. Kekristenan terlalu banyak aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Persis seperti anak kecil yang berpikir, aduh, mama itu ya, kalau nyebrang jalan, lihat kiri, lihat kanan, ngapain sih? Dia nggak tahu, lebih menyakitkan tertabrak motor, terserempet sampai patah kaki, daripada lihat kiri, lihat kanan setiap kali nyebrang. Tapi anak kecil tidak tahu itu, makanya anak kecil perlu diajarin itu. Tapi berapa sering kita sudah Kristen puluhan tahun, masih anak-anak rohani, karena berpikir melakukan kebenaran Tuhan tuh pasti menyiksa diri. Aduh, nyiksa diri. Kenapa nyiksa diri? Masa jam 3 pagi disuruh tidur. Anak kecil yang lagi suruh main game, lagi suruh nonton YouTube. Waktu mama papanya bilang, nah udah dulu yuk kita makan dulu. Kamu hari ini belum makan. Ini udah jam 3 sore misalnya. Anak kecil ngerasa itu penyiksaan kan? Waduh, dia teriak, dia menjerit, dia putar-putar badannya, dia mau antemin kepala dia. Aduh, aku mau nonton YouTube, aku lagi seru. Dia udah nonton YouTube misalnya dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore, nggak makan, nggak mandi, nggak gerak. Lehernya udah sampai sakit, udah segala macam, matanya udah kedip-kedip, udah nggak bisa lagi. Tapi tetap buat anak kecil rohani, itu tuh, waduh, saya harus, inilah salib saya mengikut mama papa, yaitu saya jam 3 sore ini harus makan. Anak kecil mikir makan itu adalah wah, menyangkal dirinya. Sama persis seperti kita. Kita berpikir beribadah itu seperti suatu hal yang luar biasa kan. Jadi orang tuh suka pikir, oh Tuhan, saya sudah beribadah setiap minggu. Saya tidak pakai narkotik. Saya tidak mabuk-mabukan. Ya saya minum pas perjamuan kudus doang. Tidak memabukkan. Tuhan, terus tapi kenapa hidup saya begini ya? Kita sering berpikir, datang ibadah, itu sesuatu yang luar biasa. Buat Tuhan itu seperti memberi makan anak-anaknya kan. Apa yang luar biasa dari makan? Anak itu yang malah kenyang. Itu diskusi kita bulan lalu. Hari ini kita akan beranjak dari situ. Pembelajaran yang tidak ada dasarnya tidak bisa naik tingkat. Kalau setiap kali kita pertemuan ibadah kita mulai lagi membangun dasar, rumahnya nggak bakal jadi. Jadi pertemuan yang lalu kita membangun dasarnya, lalu kita naik lagi satu tingkat lagi di atas dasar yang bulan lalu kita bahas. Tapi sebelum kita mulai, saya ingat betul bahwa pertemuan yang menggugah pikiran itu gampang dilupakan, tapi yang menggugah hati sulit tidak diingat lagi. Saya minta tolong ditampilkan video. Saya ada satu video lagu. Bukan saya yang nyanyi, bukan istri juga. Ini video lagu. Dari semua video klip rohani, saya harus ngomong sekalipun ada istri saya, ini adalah video klip yang paling saya favorit.
Bukan karena videonya, saya lihat video ini kan adalah cuplikan dari beberapa kisah, tapi sering dipakai banyak orang, tapi di sini paling mengena buat saya. Jadi kalau ditanya apa video klip rohani yang paling mengena buat saya adalah video yang akan diputar. Video ini buat saya memberkati sekali. Videonya sangat biasa, pasti Bapak Ibu sudah pernah lihat secuplik-secuplik. Kalau sudah siap, boleh diberitahukan ke saya. Videonya lagi dipersiapkan. Oke, videonya ini video lagu, lalu video klipnya itu pecah-pecah gitu. Enggak full HD yang gimana-gimana, tapi buat saya ini berkesan. Mari kita persiapkan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ini orang-orang berpenyakit dosa yang menjijikan. Jangan pernah bilang ke diri kita, ke anak-anak kita, ke istri, suami, ke orang-orang, berapa besar harga yang berani kita bayar buat mengikut Tuhan. Karena sekalipun kita bayar semuanya, gak bisa beli setetes darah yang tadi itu, tidak bisa. Kita kasih kepala kita nih. Kita bilang, Tuhan, penggal kepala saya. Gak akan layak Bapak Ibu. Kepala kita tuh nilainya di hadapan Tuhan itu tidak lebih berharga dari kepala babi. Siapa di sini yang kepalanya cukup berharga buat diganti sama darah Tuhan Yesus? Tidak ada. Jangan bilang sama siapapun, apalagi membohongi diri sendiri terus bilang, Tuhan, saya siap melakukan ini untuk Tuhan, itu untuk Tuhan, ini untuk Tuhan. Karena Bapak Ibu, sekalipun kita lakukan semua itu, sekalipun kita punya 1000 kehidupan, 1000-1000-nya kita pakai buat bayar harga, 1000 masih gak cukup Bapak Ibu. Buat balas satu penebusan itu 1000 masih gak cukup. Kita cuma punya satu kehidupan, itu pun kita main-main. Kita cuma punya satu ini, terus kita bercanda sama dosa. Kita bayangin gak sih, yang kita lagi bikin bercandaan itu, pribadi yang tadi. Tuhan itu gak ada setitik bercanda sama kita. Kita itu sering sekali bercanda sama kehidupan. Kita tuh sering pengen mempermainkan kehidupan ini. Gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, sekali doang. Sedikit aja, cuman begini. Kita tuh permainkan.
Dan lebih berbahayanya lagi, kita disesatkan sama ketidakpengertian kita. Saya akan bacakan satu tulisan. Tulisan ini ditulis sama Rasul Paulus untuk anak didiknya yang masih muda. Semuda apa? Percayalah, tokoh-tokoh Alkitab itu jauh lebih muda dari yang kita bayangin. Kalau Bapak Ibu bayangin, Tuhan Yesus itu umur-umur berapa sih waktu beliau masih hidup? Seumur-umur saya nih, percis begini nih, umur 30 begini. Tuhan Yesus itu bukan pribadi matang usia 40-45 tahun yang berkhotbah dengan wibawa. Tuhan Yesus itu adalah anak muda. Seumur 30 begini, beliau meninggal 33,5 tahun, bangkit. Pelayanannya 3,5 tahun, dari usia 30 sampai 33,5. Ini tokoh yang juga muda, namanya Timotius. Rasul Paulus kasih kalimat ini. Benarlah perkataan ini, kata Rasul Paulus. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini. Perkataan apa? Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu, kalimat yang terakhir secara mengenaskan sering dipakai untuk membodoh-bodohi orang yang memang hatinya tertutup oleh kebenaran. Mendengar firman puluhan tahun, mati masih tidak diselamatkan. Dibaptis di sini, sudah dibaptis di Sungai Yordan di Israel, pas mati tetap tidak diselamatkan. Karena hatinya, pikirannya, matanya diselubungin sama kebodohan dan nafsu dagingnya sendiri. Jangan pernah jadi orang-orang model begini. Orang-orang yang tidak mengerti firman, sudah dengar firman dari segala jenis pendeta dan gereja, sudah dibaptis langsung di Israel pun, masih tidak dengar, tidak ngerti keselamatan. Dia mendengar, kupingnya nih dengar, tapi tidak ngerti. Matanya lihat, tapi tetap tidak mengerti. Dia nggak bisa bedain tangan kanan sama tangan kiri. Dia nggak bisa bedain mana benar, mana salah. Karena yang benar, apa yang hatinya pikir benar aja yang dia lakuin. Banyak orang pakai ayat 2 Timotius 2 ayat 13, kalimatnya, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Terus ini kalimat, dikhotbahkan di mana-mana, di depan ribuan orang, semua orang tepuk tangan. Pertanyaan saya, kenapa tepuk tangan? Ini berita baik atau berita buruk? Bapak Ibu, ini berita paling buruk yang pernah bisa kita dengar di Alkitab tuh kalimat ini, Bapak Ibu. Paling buruk karena Tuhan itu setia, tapi bukan setia sama kita. Semua gereja mengkhotbahkan, Tuhan ini setia sama kita, sekalipun nanti kita hidup dalam dosa nih. Wah, tenang aja. Sekalipun kita hidup dalam dosa, Tuhan itu setia. Tuhan tetap menyelamatkan kita sekalipun kita terus-menerus hidup dalam dosa dan tidak bertobat sampai kita mati. Tuhan tetap setia karena sesuai janji firman-Nya. Amin. Siapa di antara kita yang hidupnya kudus? Tidak ada. Kita semua berdosa, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Waduh, itu kayaknya kabar baik sekali. Sayang banget Bapak Ibu, sayang banget. Kalau dia andai kata pikirannya tidak tertutup, dia baca kalimat ini dengan jelas kalimatnya bilang, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Siapa yang Tuhan setia sama siapa? Dirinya sendiri. Itu artinya berintegritas Bapak Ibu. Makanya kalimat sebelumnya, jika kita menyangkal dia, dia pun akan, nah itu maksudnya. Kalau dia setianya sama kita, kita berbuat dosa pun dia akan selamatkan kita. Bahasanya itu jadinya, jika kita menyangkal dia, dia tetap menyelamatkan kita. Enggak, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Saya akan sederhanakan ayat ini. Nggak usah pakai doktrin apapun, sederhana sekali. Pakai kisah cerita aja. Ibu-ibu, nenek-nenek harus ngerti. Firman Tuhan harus bisa dimengerti oleh siapapun. Anak kecil juga harus ngerti. Satu hari, ada satu orang prajurit level menengah. Dia sangat cerdas. Walaupun masih muda tapi dia berwibawa. Ini cerita ya Bu ya, Pak. Dia berwibawa. Di perang, tentara kerajaan dia itu
sisa 10.000. Tentara musuh ada 20.000, bahkan lebih mungkin. Tapi masih ada masalah. Kerajaan dia ini sudah perang sangat lama, sampai amunisi panahnya udah habis. Amunisi panahnya sudah habis. Ini perangnya itu adalah dari pulau ke pulau, dia harus berangkat naik kapal. Kalau perang di perairan, tidak bisa pakai pedang, tidak bisa pakai tombak, percuma mau punya 1.000 tombak, kalau dipanahin terus, mati udah itu. Aduh, habis semua. Ini nggak mungkin dia bikin panah dulu satu-satu. Perangnya udah tinggal ngitung jam, ngitung hari. Dan dia tahu kerajaannya disusupin lagi sama mata-mata. Akhirnya, dia bikin pertemuan darurat. Minta pertemuan darurat ke komandannya. Komandan, kita butuh pertemuan darurat. Ketemulah mereka jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Di pertemuan darurat itu, dia tahu pasti di antara yang ikut rapat pasti ada pengkhianat. Karena selama ini mereka mengalami banyak kekalahan sampai amunisinya itu habis. Gara-gara setiap kali mereka mau nyerang, musuh udah tahu. Gak pernah mau nyerang kapan musuh gak tahu. Pasti ada yang bocorin ini. Jumlah tentara berapa selalu ketahuan. Senjata apa yang dipakai selalu ketahuan. Akhirnya dia bilang, kita perlu pertemuan darurat. Pertemuan darurat jam 3 pagi. Sederhana sekali pesannya. Dia bilang, setengah jam lagi, setengah jam dari sekarang, kita akan serang musuh, semua kapal kita berangkat. Komandannya, laksanakan, jalanin, semua, ayo jalan terus. Itu mata-matanya terbirit-birit lari, mau ngasih tahu negara musuh. Mata-matanya lari, kasih pesan, nggak mungkin lagi mereka nggak bisa lagi ngasih pesannya berenang atau pakai kapal, pakai burung. Dikasih burung biar cepet nyampe, informasinya nyampe juga. Yang musuh bersiap-siap, tapi cuma setengah jam nih. Jadi mereka siap-siap gerabak-gerubuk, lagi tidur, dibangunin, semua siap mau bertahan. Ini setengah jam, semua dibangunin buat siap-siap nyerang. Serangan dadakan banget nih. Itu karena masih pagi Bapak Ibu, masih agak gelap. Tapi sudah mulai sedikit kelihatan cahaya. Jam 3 kan berangkat, nyampenya kan ya mungkin jam 4, setengah 5 gitu, nyampe di pulau musuh. Masalahnya tuh suasana berkabut. Bener aja. Seluruh kapal kan dikerahin. Pas kapalnya itu sudah mau mendekat ke pulau musuh, ternyata pesannya merpati pos itu sudah nyampe dan musuh tahu persis kekurangannya kita adalah tentara kita tidak punya panah. Jadi kita harus nyampe di darat, turun, perang pakai pedang, mungkin kita menang. Tapi kalau perangnya panah-panahan di air, udah pasti mati, nggak bisa bales. Nggak ada panah lagi. Bener, ternyata disergap, pas nyampe ketahuan, itu baru jarak masih berapa 1-2 kilometer, itu panah-panah itu sudah ditembakin semuanya. Semua perahu itu dipanahin semuanya. Itu dipanahin terus nggak berhenti-berhenti sampai 2 jam. 2 jam sampai panahnya musuh itu udah habis nih. Udah pasti mati semua karena semua kapalnya datang. Tapi bingung deh nih. Mati apa enggak nih? Samperin lihat nih. Pas lihat kapalnya mundur. Kok kapalnya bisa mundur? Ternyata ini strategi si prajurit. Di atas kapal itu tidak ada orang. Dia taruh jerami dan tumpukan-tumpukan jerami buat ngambilin panah-panah yang ketancep. Jadi itu memang strategi pengalihan supaya di atas perahunya dia itu cuma ada jerami doang, orang-orangan dari jerami dilemparin gitu, dipanahin sama musuh sampai panah musuh habis, ditarik balik sama tali tambang. Terus balik semua kapalnya, sekarang mereka punya ratusan ribu anak panah, musuh nggak punya apapun lagi. Setelah itu menang perang, prajurit ini jadi jenderal tinggi. Prajurit ini sengaja manfaatkan, dia tahu ada mata-mata. Dia sengaja mata-matanya ngasih tahu supaya kalau diserang panahnya bisa diambil. Cerdas banget. Di usianya berapa belas tahun, dia sudah jadi kaisar, komandan tertinggi. Dia kerajaannya paling besar. Ini ngomong cerita Bu ya. Jadi ini bukan beneran ini. Jadi jangan tanya, Pak ini bagus, saya terinspirasi sama dia. Nggak ada Bu, ini cuma cerita doang ya.
Mungkin ini diambil dari kisah nyata atau apapun, tapi ini cerita saya doang ini ya. Umur dia 30-40, dia jadi raja yang paling dihormatin. Raja umur 60 di sekitar kerajaan itu aja kalau ketemu dia pasti tunduk walaupun dia masih umur 30. Karena dia tidak pernah ikut perang yang tidak bisa dia menangin. Kalau dia mau ikut perang, pasti dia udah punya hitung-hitungan, dia tidak pernah kalah. Jadi semua orang udah tahu. Kalau dia udah siap-siapin nyatain perang sama satu kerajaan, itu kerajaan udah pasti langsung tunduk, langsung bilang, udah jangan perang dah. Yang ada tentara saya mati, saya pasti kalah. Saya kasih upeti aja ke kamu. Dia dari umur 30-an nggak pernah kalah satu kali pun, selalu menang. Perangnya udah ratusan, udah ribuan perang, dia kerajaan paling tersohor. Satu kali pas dia umurnya sekitar 40-an, dia punya satu anak muda, anaknya dia sendiri. Anak dia banyak. Dia punya satu anak nih yang paling moyung. Paling moyung. Boten-boten aja kerjaannya. Jadi dia bisa cari ya, gimana tuh hidup suka-suka dia gitu. Jadi moyung tuh artinya tidak berguna Bapak Ibu ya. Nggak ada gunanya, useless. Nafas doang, nggak ada manfaat. Anak ini sudah dibilang, nak kita memang kerajaan besar, tapi kan sekitar kita ini semua juga ada kerajaan dan pemerintahan masing-masing. Jangan bikin seenak-enaknya. Kamu bikin seenak-enaknya pasti ada konsekuensi, mempermalukan kerajaan ini nanti. Kamu ini anak kerajaan, apalagi kamu benar-benar anak saya. Dia nggak pusing. Dia berburu rusa putih yang tidak boleh diburu. Di sekitar situ ada hutan, ada rusa putih yang tidak boleh diburu. Rusa putih ini udah langka dan simbol makhluk suci buat beberapa suku sekitar. Wah dia berburu di luar teritori kerajaan dia berburu. Ditangkap sama suku kanibal. Masalah suku kanibal bahasa juga nggak terlalu ngerti Bapak Ibu. Dia cuma ngertinya makan orang kenyang, tidak makan orang tidak kenyang. Dia mau makan orang udah. Ditangkap sama suku kanibal. Pas ditangkap sama suku kanibal, sisa-sisa prajurit yang nemenin si pangeran itu berburu rusa putih yang adanya ketangkep, kabur ke kerajaan bilang, raja tolong raja, ini gila. Ditangkap sama suku kanibal. Nah ini masalah nih Bapak Ibu. Karena kalau ditangkap sama kerajaan lain yang bisa baca tulis, ngerti politik, ngerti berdiplomasi, ini raja kan terkenal. Datang nih, dia bisa bilang, hei saya raja, kamu tahu siapa saya? Kamu tahu saya tidak pernah kalah? Kamu sentuh tangan anak saya, satu helai rambut putus, saya ratakan semuanya. Kamu kanibal, saya bikin kamu makan anak kamu sendiri. Wah. Masalahnya ini suku kanibal kagak bisa baca huruf. Gak bisa ngomong yang pakai bahasa, dia masih suku pedalaman begitu, jumlahnya gak banyak. Tapi bener-bener makan orang. Bagaimana deh? Dia mau jelasin pakai apa? Itu raja terbirit-birit langsung. Ngebut naik kuda, paling cepet naik kereta kuda, masuk ke hutan paling dalam. Untung anaknya belum dimakan, tapi udah dalam panci. Udah ada wortelnya, ada sayur binahong, ada pakai yansui biar wangi. Waduh, udah banyak dah nih, udah siap lengkap nih. Itu kentang aja udah empuk nih, udah siap nih, tinggal di presto dikit nih mateng. Itu anaknya udah. Papanya datang. Percuma, mau ngomong sampai mulut berbusa, ini suku kanibal tuh tidak peduli. Prinsip dia cuman, saya nemu buruan dan buruan ini boleh dimakan. Karena buruan ini, orang ini memburu rusa putih yang langka. Itu tindakan bejat buat suku ini, jadi ini orang harus dimakan, emang ini tumbal buat dimakan nih. Tahu, raja yang tidak pernah dikalahkan itu, semua raja tuh tunduk sama dia. Raja itu bilang apa? Dia gak bilang apa-apa, karena kan gak ngerti ya. Rajanya cuman kasih kode bahasa tubuh. Untung masih ngerti kalau bahasa tubuh. Kasih kodenya sederhananya gini. Ngerti gak? Iya. Artinya makan aja emang anak moyung ini gitu. Enggak. Dia bilang, anak jangan. Itu anak saya, jangan dimakan. Saya aja makan. Makan saya aja. Makan saya aja. Rajanya masuk. Itu kan suku kanibal masih kayak, mungkin dalam pikiran suku kanibal mikirnya gini kan, itu bapak bilang, ih seru bener berendam, saya juga mau masuk. Enggak begitu apa bagaimana? Masih bingung-bingung, bapaknya langsung nyemplung ke air panas itu langsung jebot. Bayangin,
Dia itu raja terhormat Bapak Ibu. Paling kaya di zamannya, tidak ada raja yang berani nyentuh dia. Dia puluhan tahun perang gak pernah kalah. Langsung nyemplung ke panci sop kanibal yang gede itu. Dia nyemplung, anaknya dia gendong, dia lempar anaknya. Pergi kamu. Terus anaknya bilang, Papa jangan. Langsung ditampar sama papanya. Pak, supaya anaknya sadar gitu. Pergi. Anaknya pergi. Dibiarin sama kanibalnya. Karena papanya udah masuk kan. Papanya kan umur 40, raja, lebih enak dah kali ini ya. Lebih kenyang makannya nih. Dia masuk. Raja yang tidak pernah kalah ini, yang sangat terhormat ini, kasih nyawanya buat ganti anaknya. Tapi kisahnya gak berhenti di sini Bapak Ibu. Kekristenan seringkali kisahnya berhenti di sini. Kisahnya belum selesai nih. Pas dikasih nyawanya, kelompok kanibal itu bilang, ya dia gak ngomong apa, dia ngomong tapi kalau saya bilang juga saya gak ngerti ya. Dia bilang begini kali, gitu. Dia bilang pokoknya, ya udah kali ini saya makan kakinya aja katanya. Sebagai ganti kakinya raja dipotong. Rajanya buntung kakinya seumur hidup. Dua kaki dipotong, tapi dikasih pembebasan, raja dibebasin. Itu memalukan sekali. Karena sekarang rajanya gak pernah bisa lagi jalan berkuda, gak bisa. Harus ditolong orang, dibopong. Wah memalukan sekali. Karena raja ini bukan hanya kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa kan memang mengerikan, tapi masih keren Bapak Ibu. Kehilangan nyawa tuh keren. Berapa banyak bapak-bapak yang lagi ngalamin kesusahan finansial, rela bilang begini, gak apa-apa saya mati, yang penting anak saya bisa bertahan hidup, bisa kuliah, bisa hidupnya benar. Karena mati itu gampang, tinggal selesai. Masalahnya kalau kehormatan yang harus direnggut, kalau ada kebiasaan hidup yang harus dirubah, gak semua orang bisa. Berapa banyak bapak-bapak lebih suka ngomong gini, mending saya mati gak apa-apa, yang penting anak saya bisa kuliah. Daripada anak bapak ini ngomong gini, saya rela berhenti mabok-mabokan, saya rela bangun lebih pagi, kerja lebih keras supaya anak bisa kuliah. Dia gak ngomong begitu, dia ngomongnya mendingan saya mati. Karena mendingan saya mati daripada saya ngerubah kebiasaan buruk saya itu. Ngerubah kebiasaan buruk kan berat banget. Dia bilang mendingan saya mati. Kata sukunya, enak loh kalau lu mati ya. Gak ada konsekuensinya, jangan mati. Kakinya saya pancung, biar malu seluruh kerajaan. Wah dipancung kakinya, dimakan lagi. Aduh kacau bener. Itu udah memalukan sekali. Bapak Ibu. Persis seperti orang moyung. Sudah diselamatkan satu kali, anak ini pikir bapaknya akan selalu menyelamatkannya berkali-kali. Orang Kristen juga benar-benar mirip sama dia. Kita pikir kalau Yesus sudah selamatkan kita satu kali, nanti hidup kita berdosa lagi, nanti juga Tuhan Yesus akan selamatin lagi. Tenang aja. Dia menghujat Roh Kudus tuh dengan terus-menerus berbuat dosa dan tidak bertobat. Dia mempermainkan Tuhan. Padahal Rasul Paulus bilang, kalau udah satu kali Tuhan mati di kayu salib, tidak mungkin lagi Tuhan datang lagi nyalib 2 kali gitu, gak mungkin. Bener percis. Anak ini kan jadi pemimpin. Saya 5 tahun setelah kejadian itu, anak ini jadi pemimpin juga, jadi pejabat daerah tertentu. Anak ini korupsi dan yang lebih gilanya, dia ngambil suami dari perempuan-perempuan yang cantik dari desa. Suami-suami ini dibunuh sama dia, istrinya dinikahin semua. Seperti kelakuan Daud, tapi bedanya ini banyak aja. Daud cuma 1, Batseba. Nah ini banyak. Semua, pokoknya perempuan dia lihat cantik, suaminya langsung suruh dia ke kantor. Pas masuk kantor, dipenggal, istrinya diambil. Dia lakuin tindakan yang rajanya, bapaknya sudah bilang, siapapun yang melakukan pelanggaran ini, membunuh warga sendiri, mengambil istri orang lain, dibunuh suaminya, lalu dia korup, rakyat mati miskin, dianya hidup makin kaya, akan saya hukum mati. Pas di ruang pengadilan, raja ini bertindak sebagai hakim, tapi yang terdakwa anaknya sendiri. Itu raja. Hal pertama yang dia lakuin, dia lihat ke bawah, dia lihat kakinya. Kenapa dia lihat kakinya? Dia nangis lihat kakinya. Kenapa dia nangis dia lihat kakinya? Bukan karena, kalau bisa gue tendang, enggak begitu. Pas dia lihat kakinya, dia bilang dalam hati dia,
Dulu, waktu anak saya ditangkap sama suku kanibal, anak saya ini bodoh memang. Tapi saya masih bisa selamatin anak itu dari suku kanibal. Saya bisa nyemplung, saya bisa lempar, mau lagi. Tapi ini peraturan kerajaan. Kalau saya langgar demi anak saya lakukan kejahatan ke seluruh rakyat. Raja macam apa saya ini? Kerajaan ini akan runtuh, akan hancur. Kalau setiap hukum yang dibikin, bisa ada pengecualiannya kalau anak raja. Raja ini bilang ke anaknya, dia ngomong, "Nak," habis dia nangis, dia lap, terus dia bilang, "Nak, kamu tahu, buat kamu doang nih, buat kamu anak saya, buat kamu, yang lain enggak, buat kamu. Kamu ditangkap suku kanibal 5 tahun yang lalu, saya mati buat kamu gak apa-apa. Saya malu buat kamu gak apa-apa. Tapi yang kamu lakukan sekarang ini berbeda. Dengan kekuasaan yang kamu punya sebagai anak saya, kamu hidup suka-suka kamu, merugikan orang lain, menjahati orang lain, mengambil hak orang lain yang lebih lemah daripada kamu. Saya gantikan kamu mati pun tidak bisa. Ini hukuman yang memang harus kamu yang tanggung. Karena raja ini adalah raja yang setia sama dirinya sendiri. Raja ini bukan tidak sayang sama anaknya. Dia sayang, mati juga dia kasih Bapak Ibu. Jangankan mati. Mati kan gampang tadi saya bilang. Tuhan Yesus itu bukan cuma mati, dipermalukan Bapak Ibu. Apakah tadi tindakan itu keren? Itu enggak, itu tindakan dipermalukan. Coba sekarang kalau kita lagi nginjil. Rata-rata orang agama lain bilang apa? Tuhan kamu cuma pakai kolor doang. Kita digituin kan? Itu keren. Enggak, memalukan kan? Tapi Tuhan kita bilang apa? Enggak. Jangankan nyawa. Harga diri pun saya kasih buat selamatin kamu. Tapi bukan berarti hukum tidak berlaku lagi. Barang siapa yang terus-menerus hidup dalam dosa, tetap akan terima konsekuensinya. Sekalipun kalau saya bisa tukar nyawa saya tukar. Dan sudah dilakukan Yesus. Sudah dilakukan Raja itu. Tapi kali ini berbeda. Ini konsekuensi yang memang harus kamu tanggung. Bapak Ibu, ini maksud dari setia pada dirinya sendiri. Setia pada dirinya sendiri berarti kalau ada seorang presiden yang sangat berkuasa sekalipun ngelihat anaknya mabok-mabokan terus lagi mau dikeroyok sama warga gara-gara anak ini ya dia ngata-ngatain orang segala macam. Terus dia mau dikeroyok sama warga. Presiden ini sekalipun walaupun dia ini punya pas pampres banyak, dia bilang, "Jangan keroyok anak saya, dia yang digebukin." Iya, tapi walaupun dia presiden, kalau anaknya yang melakukan hal kebejatan, anaknya bunuh orang, perkosa orang, bikin jahat sama orang, rampok orang. Terus presiden yang setia sama dirinya sendiri dan berintegritas itu bakal ngapain? Dia bakal bilang, "Oh tenang nak, kan papa presiden. Kamu bebas ngelakuin apapun." Enggak begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada ayat bilang dia setia sama dirinya sendiri, ini ayat yang tidak menyenangkan buat kita yang terus-menerus mau hidup dalam dosa. Karena sekalipun Tuhan 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib, betul, dia mati di kayu salib buat memberikan kita kesempatan supaya penyakit kita bisa disembuhkan. Kita punya penyakit dosa yang tidak bisa disembuhkan sama diri kita sendiri kan. Perbuatan baik manapun tidak bisa menyembuhkan penyakit dosa kita ini. Kecenderungan kita pengen pukul istri, kecenderungan kita marah dikit, anak kecil di sliding. Kan kita nonton di Instagram kan. Ibu-ibu bawa anak kecil, ya anaknya ngapain gitu, di sliding kan anaknya kan. Di sliding jatuh kepala kena lantai. Kita tuh punya kecenderungan. Kita bisa merem. Orang tua kita nggak makan, dia sakit-sakitan, yang penting kita bisa jalan-jalan ke New Zealand, ke Eropa. Bisa. Kecenderungan kita tuh banyak, dosa kita tuh menjijikkan. Kita gak bisa sembuhkan diri kita sendiri. Tuhan datang kasih obatnya, darahnya. Tapi Tuhan tidak bisa paksain darahnya dimasukin ke mulut kita, begitu gak bisa. Kalaupun Tuhan lakukan, kita bukan manusia lagi, jadi robot kita ini. Kita ini dikasih darahnya, dikasih kesempatan, kamu sakit nak, ini obatnya makan. Kalau kita maksa bilang, saya nggak mau makan obatnya, saya mau terus hidup seperti ini. Tuhan bisa apa? Adam dan Hawa
Itu kan prinsip ceritanya cuma satu. Tuhan yang berkuasa apa nggak bisa tuh? Pohon pengetahuan baik dan jahat dikasih pagar aja. Dikasih pagar, dikasih setrum listrik, dibolongin biar ada jurang, biar nggak dimakan. Ya kalau kayak gitu anaknya nggak belajar apa-apa Bapak Ibu. Manusia ini nggak mau digituin. Mau gak kita sama, jangan kan sama Tuhan, sama orang sekitar kita, sama orang tua kita digituin juga gak mau. Kita kan manusia itu punya kehendak, punya keinginan bisa bergerak sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya akan tutup dengan pertanyaan. Pertanyaan yang sangat sederhana. Seorang Kristen sudah dibaptis, percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus Juru Selamat, sudah dibaptis, sudah Kristen, terus menerus hidup dalam dosa, sampai mati tidak bertobat. Apakah keselamatannya hilang, atau dia tetap selamat? Siapa yang berkata keselamatannya hilang, angkat tangan. Siapa yang berkata dia tetap selamat, angkat tangan. Ini dua-duanya kagak angkat tangan. Bapak Ibu, kita kalau beda doktrin remeh, itu menurut saya nggak penting. Ada orang yang ngerayain ibadahnya hari Sabtu, ada yang hari Minggu, ada yang dibaptisnya di Percik, ada yang dibaptisnya di Selem. Ada yang kalau gereja perempuan nggak boleh pakai rok, harus pakai celana biar sopan. Ada gereja yang perempuan harus pakai rok, jangan pakai celana biar sopan. Beragam Bapak Ibu, beda-beda. Tapi yang satu ini fondasi. Ini bukan pilihan variasi rasa. Ada seorang Kristen, seorang percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus Juru Selamat, tapi dia terus menerus hidup dalam dosa sampai dia mati, dia tidak bertobat. Dia tetap selamat atau keselamatannya hilang? Saya kasih clue petunjuk. Pertama, clue-nya nih ya. Keselamatan bukan sesuatu yang kita peroleh dari perbuatan baik kita. Bukan sesuatu yang kita bisa dapat kalau hidup kita suci, lalu kita kehilangan saat hidup kita dalam dosa. Kalau keselamatan model begitu, Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Dan berarti yang selamat semua orang ini yang baik-baik doang. Padahal Tuhan bilang justru aku datang buat yang tidak baik. Clue kedua, petunjuk kedua nih. Tidak ada orang yang terus-menerus hidup dalam dosa, mati masuk surga. Tidak ada. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kekudusan Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Surga itu tempat orang-orang berdosa yang bertobat, bukan orang berdosa yang terus-menerus hidup dalam dosa, tidak bertobat sampai mati. Bapak Ibu kalau ngomong teori, coba bayangin prakteknya. Kita punya anak perempuan misalnya. Terus ada laki-laki, sengaja menodai anak perempuan kita, terus diposting. Pas dia melakukan penodaan, dia rekam, dia posting, dia permalukan anak kita sampai anak kita bunuh diri. Dia terus melakukan itu, tidak pernah bertobat, sampai di ranjang rumah sakit pas dia mau meninggal, karena dia kena penyakit AIDS misalnya. Terus dia ngomong ke muka kita, rasain anak lo bunuh diri, mati lo. Gue mah happy biar gue mati nih. Terus dia mati. Begini masuk surga gara-gara dia Kristen gitu. Terus benar-benar detik-detik sebelum dia mati nih, 5 detik lagi dia mati terus gini. Dalam nama Bapa, Putra, Yesus Kristus, dosa saya diampuni. Berapa banyak orang Kristen dalam hatinya sebenarnya mikir begitu. Mikir bahwa kalau saya ikut Yesus, saya bisa jadi brengsek 99 tahun, 5 detik terakhir, saya bertobat. Oh, bertobatnya dalam nama Yesus Kristus. Terus dia toyor pala kita. Maaf. Bapak Ibu, sekarang ini kan penghukuman belum kelihatan. Silakan hidup sesuka-sukanya, sebebas-bebasnya. Bapak Ibu bisa kaya, bisa kuat, bisa terkenal. Tapi nanti kalau udah mati, kita gambling 50-50 nih, Tuhan ada apa enggak? Kalau ternyata Tuhan ada, tanggung jawab sendiri. Nggak bisa manggil siapapun lagi kan? Jadi dengan pertanyaan ini gimana Pak? Sederhana sekali, Tuhan menjelaskan dengan cara yang sederhana. Tapi saya sederhana lagi dalam konteks Indonesia. Karena pohon ara Bapak Ibu gak pernah lihat, pohon anggur juga gak pernah kepegang. Saya jelasin pakai pohon yang pernah kita pegang. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu satu hari pergi,
Terus Bapak Ibu pikir nih, saya pengen suka makan duren. Saya pengen beli bibit duren. Terus ada orang jual bibit duren, ibu bapak beli, ibu bapak tanam, 5 tahun kemudian dia tumbuh, keluarnya buah mangga. Bapak Ibu ditipu Bapak Ibu. Bapak Ibu balik nih ke tokonya. Katanya ini pohon duren, bibit duren. Kenapa nunggunya mangga? Terus ada orang bilang, percaya saja. Imani saja ini pohon duren. Jangan katakan ini akan menjadi pohon duren. Katakan inilah pohon duren dan saya sudah menerimanya. Jangan katakan kita akan selamat. Kita sudah selamat. Udah jelas-jelas hidup kita sedang dalam dosa dan tidak berencana bertobat sampai kapanpun. Tapi kita katanya percaya saja kita sudah selamat. Betapa luar biasanya mimbar yang mulia dipakai jadi alat pembohongan yang paling luar biasa. Pohon mangga sampai mati itu gak bakalan jadi pohon duren. Tuhan itu tidak mungkin menipu dirinya sendiri. Makanya Tuhan bilang gak ada pohon ara keluarnya buah anggur. Gak ada. Tapi kan kita gak ngerti pohon ara tuh bagaimana pohon ara. Pohon duren kita ngerti, pohon mangga kita ngerti. Gak ada Bapak Ibu. Pohon mangga buahnya duren, pohon duren buahnya mangga tidak ada. Jadi itulah kenapa Tuhan bilang semua orang akan dinilai dari buah-buahnya. Karena pohonnya sekarang kita belum kelihatan. Siapa yang 100 laki-laki selingkuh? 100 laki-laki bertobat, 100 laki-laki bilang saya mau berubah. Apakah 100-100-nya pasti berubah? Adakah yang berubah? Ada. Adakah yang tetap begitu? Ada juga. Mana ketahuan? Enggak. Ketahuannya kalau ada buahnya. Jadi, kalau pohon duren tidak mungkin berbuah mangga, tidak ada di dunia ini. Bapak Ibu mau puter kepala, pikiran, mata kayak apapun. Orang yang percaya Yesus Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi dia terus-menerus hidup dalam dosa dan tidak bertobat sampai dia mati. Berarti kesimpulannya adalah, dia itu menipu Bapak Ibu. Mulut itu gampang menipu. Tapi Pak, kan katanya dengan mulut mengaku dan hati percaya. Iya, mulut mengaku gampang, hati percaya siapa yang lihat? Tapi hati saya percaya. Nih, oke. Hati kamu percaya? Sekarang saya tanya nih. Ada orang pacaran nih. Ada orang pacaran, nikah nih. Terus dia bilang, hati saya mencintai kamu. Sambil dia pegang-pegang pantat perempuan lain. Itu, hati percaya, hati mencintai. Hati saya ini percaya. Hati saya mencintai. Aduh, kamu tahu mulut saya mengaku saya mencintai kamu. Dan hati saya ini sangat mencintai kamu. Saya rela mati demi kamu. Sayang, 10.000 kehidupan, 10.000 saya berikan kepada kamu. Habis itu ditabok dia. Pak, makanan kamu asin hari ini ya. Dilututin perut ulu-ulu hatinya. Kenapa papi? Terus papinya bilang, ya mana duit? Mau mabok gak ada duit. Berapa banyak istri kerja, suami di rumah, anak ditelantarin, hidupnya buat mabok-mabokan judi online, habis itu minta duit sama istri gak kasih duit terus dijambak, ditonjok. Terus dia bilang, tapi hati saya mencintai kamu. Omong kosong. Mulut mengaku, hati percaya, pasti terlihat dari buah tindakan. Bapak Ibu, kita tidak mengutuk orang yang melakukan dosa karena kita semua sama-sama terkutuk. Kita tidak memandang jijik orang yang melakukan dosa karena kita semuanya orang berdosa yang menjijikkan Bapak Ibu. Masalahnya adalah kalau kita terus-menerus datang ke gereja terus gereja bilang, tenang, kamu sudah selamatkan. Apapun, seperti apapun hidup kamu tidak perlu bertobat sampai mati, berdosa terus, pasti selamat, sudah selamat, selalu selamat. Bapak Ibu, keselamatan tidak hilang-hilang. Keselamatan tidak bisa hilang, tidak bisa. Tapi apa kamu yakin kamu sudah selamat? Kamu sudah Kristen. Kamu sudah percaya. Kamu sudah dibaptis. Tapi kalau tentang kamu sudah selamat, itu hal yang berbeda. Kita bisa Kristen, kita bisa pelayanan, bisa jadi pendeta, tetap bisa korupsi. Kita mau nikah. Apakah kalau saya kan sudah janji pernikahan. Saya udah nikah. Apa yakin itu tidak bisa selingkuh? Bapak Ibu, sangat menyenangkan kalau mimbar-mimbar gereja dipakai untuk hanya memperdengarkan hal-hal yang menyenangkan. Enak banget khotbah tuh begini.
Hari ini saya mau berkhotbah tentang damai sejahtera Allah. Saya melihat bahwa, mari kita bacakan, Tuhan akan meluar dan lebarkan dan meluas-luaskan berkatnya pada kita. Saya yakin dan percaya langit-langit akan membukakan berkatnya pada Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya bulan ini adalah bulan penuh berkat bagi kita semua. Amin. Kita enak banget ngomong amin ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada Yohanes Pembaptis atau Yesus Kristus khotbah, mereka khotbahnya nggak begitu. Makanya disalib. Kalau Tuhan Yesus khotbahnya begitu, kagak disalib udah jadi raja. Tuhan Yesus khotbahnya, kamu ini keturunan ular beludak ya. Kamu ini kayak bangkai ya. Kamu kayak kuburan ya. Luar kamu putih, dalam kamu bau busuk. Emang Tuhan Yesus khotbah begitu biar apa? Biar kamu berubah. Bukan buat dikata-katain dong. Makanya sekalipun Tuhan Yesus sudah keras sekali, pas di ujung salib Tuhan Yesus bilang, Bapak, ampuni mereka. Mereka gak ngerti apa yang mereka perbuat. Apakah kita mau jadi perkumpulan orang yang sibuk ngomongin tentang damai sejahtera yang palsu? Tentu. Tuhan Yesus datang ke sini kasih kita damai sejahtera. Tapi apa itu damai sejahtera? Apa itu keselamatan? Bukan seperti yang ada di pikiran kita. Kalau kita ini sakit, dan katanya Yesus itu tabib yang handal, kok penyakit kita gak sembuh? Berarti kita gak makan obatnya. Katanya kita diselamatkan. Dari apa? Dari dosa. Kok masih hidup dalam dosa? Berarti kita belum diselamatkan. Orang yang terus-menerus hidup dalam dosa tidak bertobat, berarti dia masih kena penyakit dosa. Terus saya harus apa Pak? Terus harus bertobat setiap hari. Bertobat setiap hari emang gampang. Kalau kita jatuh lagi gimana? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kerja cari duit, gampang? Enggak. Kalau dipecat sama satu perusahaan, ngapain? Cari kerja lagi kan? Kalau jualan ditolak, ngapain? Jualan lagi kan? Kenapa kita kalau baru mau hidup suci, satu kali kita berdosa, terus kita nyerah. Kita bilang, aduh saya memang kagak bakat saya berbuat baik. Itu genetik Pak kayaknya Pak ya. Kalau saya emang genetik ini, emang saya genetik pemabok, penjudi, pembunuh, pezina. Kalau orang lain mungkin genetiknya bagus Pak. Iya marganya tuh Pak Supit. Itu mah orang pendeta Pak emang. Ini marganya emang, nah si Morangkir itu emang orang suci. Lah kalau saya emang kagak ada marganya Pak. Saya orang pendasa nih, saya emang duniawi emang Pak. Nggak ada Bapak Ibu. Kalau gitu, apa kesimpulan yang mau kita ambil? Kalau keselamatan tidak bisa hilang, tapi juga tidak ada orang yang terus-menerus hidup dalam dosa yang selamat, artinya, kalau ada orang bilang, saya percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus Juru Selamat, hidupnya pasti berubah. Bapak Ibu lagi jalan-jalan nih, saya janji pakai bahasa baik ya kan? Ini bahasa baik nih. Ya enggak gitu. Ini bahasa bayi banget. Ada orang jalan ketabrak truk, mengalami kecelakaan. Truknya 3 ton, nabrak dia. Brak! Dia bilang, Bapak Ibu, saya mengalami kecelakaan. Saya mental 300 meter. Waduh, tangan saya patah. Makanya sekarang tuh pegel-pegel. Bapak Ibu tolong bantu saya dong, saya baru mengalami kecelakaan. Ada gak orang mengalami kecelakaan pakaiannya serapi saya? Misalnya saya nih dengan pakaian serapi saya ini terus datang ke Bapak Ibu, saya bilang, Bapak Ibu tadi 5 menit yang lalu saya mengalami kecelakaan. Waduh patah-patah badan saya ini. Bapak Ibu percaya gak? Itu namanya antara saya bohong atau saya gila. Kalau saya gak bohong berarti pasti saya gila. Terus ada orang bilang, oh saya mengalami Tuhan. Waduh Tuhan, saya mengalami Tuhan. Tuhan itu besar. Tuhan itu agung. Tuhan itu kudus Bapak Ibu. Laut kalau Tuhan mau belah, Tuhan belah. Dunia Tuhan diciptakan ngomong doang jadi. Kita bilang mengalami Tuhan. Tapi kita sama. Kayak kita 10 tahun yang lalu yang begitu aja. Itu antara kita bohong atau kita gila. Kita tidak gila karena kita semua duduk di sini dengan normal kan. Berarti kemungkinan besar kita sedang membohongi diri sendiri terus menerus. Lucunya datang ke gereja, harusnya kebohongan itu dibuka, terus gereja sibuk. Sama-sama ikut membohongi diri sendiri. Mengajari kita, tenang, percaya saja kamu mengalami Tuhan.
Ada orang mengalami kecelakaan, tidak mungkin rapi begini. Terus kalau dia datang ke kita, Pak, saya mengalami kecelakaan. Tadi saya ketabrak truk 3 ton, mental saya pelintir-pelintir. Waduh, pala saya copot, tangan saya lepas. Terus kita ketemu orang itu bilang, percaya aja kamu mengalami kecelakaan. Jangan katakan akan, kamu sudah mengalami kecelakaan. Bapak Ibu, jangan membohongi diri sendiri. Tuhan tidak bisa dibohongi. Kita bisa bohongin diri sendiri, tapi pasti di dalam diri kita tahu. Kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut mati? Kalau mati itu harusnya menyenangkan, karena kita tahu kita mati kemana kan? Kita tahu kalau kita terus-menerus hidup seperti ini, surat baptisan kita 30 sinode pun gak akan selamatin kita. Kenapa banyak orang takut mati? Kenapa kita takut mati? Karena kita tahu kan kemana kita mati. Kita tahu sekalipun pendeta, gereja, orang tua, siapapun sudah bilang, kamu sudah diselamatkan, kita tahu persis hati nurani kita tidak bisa berbohong. Kita tahu kalau kita mati pasti hukuman kekal yang nunggu kita kan. Kita tahu itu dalam hati kita. Kamu mau bohongin diri kamu sendiri puluhan tahun, silakan. Tapi kamu selalu takut mati kan? Kenapa takut mati? Kenapa kamu tidak bisa kalau memikirkan kematian? Karena kamu tahu dalam hati kecil kamu yang paling dalam. Kalau kamu mati, kamu ada di mana? Tugas gereja apa? Menyadarkan ini supaya orang-orang pulang dengan ratap tangis supaya tidak meratap selamanya. Kalau kita pulang dengan ratap tangis, kita ngomong dalam hati kita, iya ya, saya 20 tahun yang lalu udah Kristen. Katanya mengalami Tuhan setiap hari lah, inilah, itulah. Mana kok saya gak berubah, kok saya masih hidup berdosa seperti dulu. Mana perubahannya itu? Saya gak menghasilkan buah perubatan. Saya ngapain di sini buang-buang waktu, saya gila apa? Dan kita berubah akhirnya. Dan saat kita berubah, kita cuma bisa nangis. Dan kita cuma bisa bilang, Tuhan, saya terpukau. Saya manusia yang menjijikan. Kalau dosa saya ditampilin ke depan sini, Bapak Ibu pasti gak ada yang mau lagi temenan ngobrol sama saya. Sama persis seperti kita kan. Semua dosa kita kalau bisa nih ada alat yang menampilkan semua dosa kita di sini jadi rangkuman 1 menit. Semua orang yang melihat dosa kita tidak mau lagi ngobrol sama kita Bapak Ibu. Kita melakukan yang lebih menjijikan daripada yang orang bisa bayangin. Tapi ternyata Tuhan bilang, coba kamu lakukan 1.000.000 kali lebih menjijikan. Cintaku tetap sama. Tuhan bilang, saya tidak cari kamu karena kamu kudus. Saya cari kamu karena kamu kamu berdosa. Tapi ayo berubah. Kalau kamu terus tetap tinggal dalam dosamu, ya kebinasaan doang yang nunggu kamu. Karena mati itu gak perlu nunggu tua. Dan mati tidak perlu nunggu sakit. Dan lebih menyedihkannya lagi, sekalipun kita hari ini hidup, kita hidup seperti orang mati. Kita mencari kenikmatan orang mati, tapi kenikmatan orang hidup kita lupain. Karena pikiran kita ditutupin sama kebodohan daging kita. Kita melihat kebenaran, kita gak ngerti. Kita dengar kebenaran, kita gak ngerti. Orang bisa datang ke tempat gym yang sama, satu jadi berotot, satu tetap gemuk. Dua-duanya ke gym 20 tahun Bapak Ibu. Satunya berotot, satunya gemuk. Sama orang bisa datang ke gereja yang sama, dengar khotbah yang sama, makan makanan rohani yang sama, selama 20 tahun juga, tapi yang satu berubah, yang satu tetap dalam dosanya. Itu bukan karena Tuhannya, bukan karena khotbahnya, bukan karena bangkunya. Karena kita memang milih untuk membenarkan diri sepulang dari gereja. Orang yang nge-gym dan benar-benar jaga kesehatan dan dia berotot 20 tahun, karena setelah dia pulang nge-gym, dia bilang ke dirinya sendiri, saya udah nge-gym, saya gak boleh makan sembarangan, nanti gym saya sia-sia ini. Tapi satunya lagi, saya kan udah nge-gym. Jadi ya kalau makan sesekali gak apa-apa dong. Ya makanya dia jadi gemuk. Ada orang pulang gereja bilang, saya ini mau ikut Tuhan, saya gak mau lagi dalam dosa. Nanti setiap minggu hati saya dituduh sama hati nurani saya. Saya gak mau kayak begitu. Saya sudah cukup lah ngelakuin dosa, masa gak cukup? Kita sudah bodoh berapa puluh tahun, masa gak cukup? Mau kebodohan jenis apa lagi yang belum kita lakukan? Kebodohan jenis apa lagi yang belum kita lakukan? Siapa orang terdekat kita yang belum kita sakitin? Siapa yang belum kita khianatin? Hal-hal memalukan apa yang belum kita lakuin? Mau nunggu apa lagi? Udahlah, kalau saya tidak bisa memberikan kehidupan yang luar biasa buat keluarga saya, seenggaknya saya jangan nyakitin dan khianatin dia deh. Yang satunya lagi bilang,
kan saya sudah ke gereja. Nah kan saya sudah berdoa. Ya kalau sesekali bikin dosa manusiawi kali. Namanya juga manusia Bapak Ibu jatuh dalam dosa. Ya, mana ada sih manusia sempurna Bapak Ibu? Lucunya orang-orang ini yang bilang mana ada sih manusia sempurna? Coba istrinya selingkuhin dia. Dia marah kan? Kok kamu selingkuh? Coba istrinya bilang. Mana ada manusia sempurna? Ditabok langsung. Karena kita tahu kalimat mana ada manusia sempurna. Itu cuma kalimat omong kosong yang dipakai buat membela diri. Coba orang gituin kita. Bos gak kasih gaji kita 6 bulan. Terus dia bilang, ya saya kepake duitnya. Ya namanya juga manusia ya. Gak ada yang sempurna. Coba dia ngomong begitu. Kita langsung, apa-apaan ini? Ya anak kita ketabrak mobil. Dar. Ya gak mati. Patah tangan doang. Terus orangnya bilang, mana ada manusia sempurna. Itu kalimat gak bisa dipakai dimanapun. Tapi hati kita pakai terus kan. Mana ada manusia sempurna. Kata Tuhan, sempurna. Aduh. Baik, aduh. Ini kalau malaikat deh yang ngomong nih. Kamu jangan deh bayangin diri kamu sempurna seperti Kristus atau baik seperti Rasul Paulus. Jangan sakitin aja deh orang sekitar kamu. Jangan hianatin istri kamu, jangan hianatin suami kamu. Pelihara anak kamu itu aja kamu gak bisa. Kamu ngomongin yang tinggi-tinggi. Yang sederhana ini kamu gak lakuin. Ini bukan tentang kesempurnaan. Kalau kita tidak mengkhianati pasangan kita memelihara anak kita kurang-kurangin hal-hal yang gak produktif, tapi banyak-banyakin hal yang lebih produktif buat keluarga kita itu gak sempurna Bapak Ibu. Itu cuma biasa-biasa aja, orang ateis aja begitu. Gitu aja kita bilang, mana ada manusia sempurna. Jadi, waktu saya sudah habis, sudah 58 menit. Saya punya waktu 60 menit. Tinggal 2 menit lagi. Di 2 menit ini, saya cuma mau menyimpulkan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau melihat cinta yang sejati dari sebuah pelayanan mimbar, bentuknya tuh seperti ini, tidak menyenangkan. Tapi Bapak Ibu percayalah, yang tidak menyenangkan ini tidak membuat kita jadi munafik. Munafik itu adalah kalau kita merasa diri kita sudah baik, terus kita mempertahankan perasaan itu. Enggak, hari ini kita buka diri kita bilang kita ini borok, kita ini bau, kita ini menjijikan. Tapi Tuhan mau ubahkan kita, Tuhan mau sembuhkan kita. Bukan supaya kita lebih dapat banyak berkat, enggak. Cuman supaya kita sembuh dari penyakit dosa kita. Kita harus sembuh dari penyakit dosa kita. Bukan supaya kita masuk surga, bukan supaya kita gak masuk neraka. Supaya kita jangan mempermainkan atau jadi orang yang mempermainkan pengorbanan Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus disalib itu, dipermalukan itu untuk menyembuhkan penyakit dosa kita. Kalau kita terus-menerus masih hidup dalam dosa sampai mati tidak bertobat, artinya kita memang tidak pernah selamat. Kita hanya pernah dibaptis, pernah Kristen, pernah pelayanan, tapi tidak pernah selamat. Orang yang selamat tahu betul bahwa berubah pasti butuh proses, tapi dia pasti berubah. Orang yang mengalami kecelakaan pasti kacau bentukannya, dan orang yang mengalami Tuhan pasti ada perubahannya. Kalau kamu mengalami Tuhan, seorang mantan pelacur seperti Maria Magdalena pun jadi perempuan yang suci dan kudus dan berkenan di mata Tuhan. Apakah kita lebih menjijikan daripada perempuan pelacur seperti Maria Magdalena? Apakah kita lebih menjijikan daripada Petrus yang menyangkal Yesus di ujung-ujung hidupnya? Petrus saja disembuhkan dan dipakai Tuhan luar biasa. Artinya, Bapak Ibu, seberdosa apapun kita, selalu kita masih punya kesempatan selama masih hidup buat jadi orang yang lebih baik. Kalau orang di sekitar kita bilang, halah. Ingat aja video yang tadi. Saya ini jadi orang yang lebih baik bukan supaya keren-kerenan. Saya cuma gak mau jadi orang memalukan yang menyia-nyiakan dia. Kalau nanti besok kita jatuh lagi dalam dosa, bagaimana Pak? Jangan menghukum diri berlebihan. Kalau besok kita jatuh lagi dalam dosa, detik itu juga detik kita jatuh, kita langsung ngomong ke diri kita, Tuhan, saya masih berdosa, saya bertobat lagi ya. Detik ini juga saya bertobat lagi ya. Jangan malu waktu mau bertobat. Karena kita pas bikin dosa juga gak malu. Pas bertobat baru tahu malu. Itu kayak orang ngutang gak malu, pas bayar malu-malu. Percis. Kita mau bikin dosa, kita gak tahu diri kan. Kita melakukan aja gitu, gak inget Tuhan, gak inget apa. Pas disuruh bertobat kita malu.
Aduh saya nggak layak. Iya, jangan nunggu kamu layak buat bertobat, tidak akan pernah layak. Datang ke Tuhan, bilang Tuhan detik ini juga saya berdosa. Terus hati kita mungkin, atau hati jahat kita bilang gini, bertobat, besok bisa dosa lagi. Dalam hati kita bilang, saya perjuangkan besok saya hidup benar. Tapi kalau saya besok berdosa lagi, saya bertobat lagi. Sampai mati saya bertobat terus. Mendingan kita jadi orang yang tidak tahu malu waktu bertobat, dan jadi malu waktu kita mau bikin dosa. Daripada jadi kebanyakan orang waktu bikin dosa tidak tahu malu, pas bertobat selalu malu-malu. Aduh kayaknya saya belum layak berdoa, minggu lalu saya baru ngambil duit orang. Bapak Ibu, dosa kita tuh memang sangat menjijikan. Masa kita datang ke dokter nunggu sembuh, itu kan konyol dong. Aduh Pak, saya kayaknya jangan ke dokter dulu dah, badan saya masih sakit. Bu, justru ibu ke dokter biar ibu sembuh. Kalau ibu nunggu sembuh baru datang ke dokter, kagak usah ke dokter Bu. Sama orang Kristen jangan nunggu bener baru ke Tuhan. Waduh, ntar tunggu deh Pak, ntar tunggu saya bener, saya punya komitmen baru saya datang ke Tuhan. Gak ada, datang ke Tuhan sekarang supaya saat kita berubah, kita gak bisa bilang ini karena aku punya komitmen nih, saya hidup bener. Enggak, supaya waktu kita berubah kita ingat, Tuhan saya diubahkan saat saya masih sangat berdosa. Jadi pasti keselamatan ini daripadamu, bukan perbuatan baik saya. Tapi kalau kita nunggu berkomitmen, terus kita benar-benar bertobat, kita bilang apa dalam hati kita? Ini semua karena saya orang yang berkomitmen, karena saya ini emang orangnya berintegritas. Memalukan. Kita bangkit berdiri. Masih ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan